Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zian Altamol Effendi, NIM E 2019-283. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang model-model penciptaan nilai tambah dalam ekonomi kreatif. Selanjutnya adalah model penciptaan nilai melalui produksi. Nilai-nilai komersial yang diciptakan oleh industri kecil pada umumnya masih rendah dan didominasi hasil produksi yang monoton, terbatas, dan tidak berkembang. Beberapa jenis turun-menurun serta tanpa standar kualitas dan harga yang jelas. Agar industri kecil dapat menciptakan nilai tambah, hal tersebut perlu diadakan pengembangan produksi yang menekankan pada hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan produk yang berbasis budaya dengan kreasi baru yang beragam, misalnya seperti bagaimana mengombinasikan produksi khas dan kerajinan antar daerah, kesenian antar daerah, mengangkat budaya menjadi nilai-nilai komersial dan ekonomis. Yang kedua, pengembangan desain produk yang dinamis. Pengembangan desain produk harus dilakukan secara kreatif dan berkesinambungan. Yang ketiga, pengembangan standar produk yang sesuai dengan pangsa pasar. Yang keempat, pengembangan produk yang ramah penggunaan atau user friendly. Yang kelima, pengembangan produk yang fleksibel dan beradaptasi dengan kebutuhan konsumen dan pengembangan teknologi. Yang keenam, pengembangan standar kualitas produk. Perusahaan harus berusaha untuk menciptakan produk-produk kualitas yang terbaik sejak pertama kali. Dan yang ketujuh, yang terakhir adalah pengenalan lingkaran hidup produk. Pengenalan lingkaran hidup produk sangat diperlukan untuk meningkatkan daya saing produk di pasar. Semakin pendek lingkaran hidup produk, semakin tinggi nilai produk tersebut. Semakin cepat menghasilkan produk-produk baru, maka semakin cepat daur hidup produk tersebut. Kemudian, model penciptaan nilai tambah pada pekerjaan. Model ini dikemukakan dalam artikel yang berjudul Creativity at Work. Dalam model tersebut, bahwa penciptaan nilai merupakan gabungan dari imajinasi, kreativitas, dan inovasi. Kreativitas adalah bagian terpenting dari persamaan inovasi. Dalam rumusan tersebut, nilai tambah muncul karena adanya imajinasi yang bebarengan dengan kreativitas, gagasan atau empati, dan ditindaklanjuti dengan inovasi sebagai proses penciptaan kebaruan. Jadi kebaruan adalah nilai tambah, atau nilai tambah adalah kebaruan, kemudahan, dan kegunaan. Jadi jika Anda menciptakan kebaruan yang bermanfaat dan memudahkan bagi kehidupan, disebut nilai tambah. Kemudian model penciptaan peluang melalui penawaran dan permintaan. Model ini dapat dikembangkan dengan cara mengombinasikan model 1 sampai dengan model 5 tersebut, yaitu dengan strategi pemasaran berbasis karakteristik produk hasil industri kreatif, melahirkan gagasan-gagasan untuk mengadakan pembaruan karakter produk. Selain meningkatkan penawaran supply, juga dapat menciptakan permintaan potensial. Penciptaan produk baru akan merangsang konsumen untuk membeli atau meningkatkan permintaan. Permintaan yang meningkat akan merangsang para kreator untuk menciptakan kreasi baru untuk ditawarkan pada konsumen. Kemudian model penciptaan iklim ekonomi kreatif. Produk industri kecil harus terlindungi oleh regulasi agar terciptanya iklim ekonomi kreatif. Hal tersebut penting sebab masih banyak industri kecil yang terjerat oleh lingkaran bisnis yang tidak kebergantungan pada bahan baku, teknologi, metode produksi, volume produksi, dan pemasaran. Malahan terjadi pasar monopsoni dan monopoli dari perusahaan yang lebih besar. Model penciptaan iklim ekonomi kreatif dapat dikembangkan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan budaya, terutama budaya komersial. Harus memandang bahwa setiap kegiatan memiliki nilai ekonomi dan komersial. Yang kedua, pengembangan sikap sosial yang lebih menghargai karya sendiri dan karya orang lain. Ini merupakan salah satu modal insani dalam ekonomi kreatif, seperti telah dikemukakan dalam bagian sebelumnya.
Yang ketiga, pengaturan regulasi usaha kecil dan menengah. Peran pemerintah adalah katalisator yang mengatur, mendorong, membina, dan menciptakan iklim kreatif. Yang keempat, perlindungan hukum bagi usaha kecil dengan cara mempermudah pendaftaran hak paten bagi produk yang diciptakannya. Pemerintah perlu mengakomodasi dan memfasilitasi pendaftaran hak cipta, paten, dan hak kekayaan intelektual lainnya sehingga tumbuh semangat ekonomi kreatif. Yang kelima, mempercepat pengakuan ekonomi dengan cara mematenkan secara massal produk-produk orisinal Indonesia oleh pihak yang berwenang. Pengembangan budaya komersial, sikap positif terhadap karya, baik karya sendiri maupun orang lain, dan pengakuan serta perlindungan dalam bentuk undang-undang dapat mendorong dan meningkatkan kreativitas. Sebaliknya, tanpa pengakuan dan perlindungan secara hukum serta iklim ekonomi kreatif yang kondusif, tidak merangsang untuk berkreativitas. Itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.